Jesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan amin. Hanya Engkau satu-satunya kekuatan dan mazmur kami, Tuhan. Katakan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu setia? Siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita? Walaupun ada tantangan dan badai dalam hidup kita, asal kita melekat kepada Yesus, kita pasti akan melewati badai itu bersama Tuhan. Kita pasti akan berkemenangan, amin. Boleh angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Nyatakan. Nyanyikan kebaikan Tuhan. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau
tidak akan pergi daripada kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau setia, selama-lamanya Engkau setia Tuhan. Thank you Lord Jesus, haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan setia bagi kami, tidak pernah pergi dari kita. Amin Bapak Saudara. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau boleh saya share sedikit apa yang saya dapat minggu ini. Tadi pagi waktu saya bangun, saya berdiam diri. Dan Tuhan sepanjang minggu ini mengingatkan saya bagaimana Tuhan bisa membawa saya sampai hari ini. Dan ada saat Bapak Saudara di mana saya pada saat itu waktu masih di Indonesia, saya bisa melihat mujizat Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan, banyak kesaksian dalam diri saya, keluarga saya. Tapi ada satu keadaan di mana bisa berputar 180 derajat. Saya menjadi orang yang tidak percaya Tuhan pada saat itu. Tapi itu tadi yang lagu kita nyanyikan, saudara. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Dalam hati kecil saya selalu ada suara yang berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Tapi dalam satu sisi saya seperti tidak percaya Tuhan, saudara. Masih ke gereja, mungkin saat ini Bapak Saudara bisa mengalami seperti sama yang saya alami gitu. Saya masih ke gereja selama 2 tahun, saya mengalami depresi. Masih melayani Tuhan. Tapi dalam hati saya nggak percaya Tuhan. Masih berdiri, tapi saya nggak percaya Tuhan. Tapi ada satu suara dalam hati kecil saya yang bisa membuat saya bertahan untuk tetap datang ke gereja, melayani Tuhan. Meskipun hati saya sendiri tidak percaya Tuhan pada saat itu, sudah nggak percaya Tuhan, nggak ada Tuhan. Karena apa yang saya alami, saya nggak percaya Tuhan. Sampai saya mengalami depresi segala macam. Tapi satu suara itu bilang, aku mengasihi engkau. Saya bisa melayani 3-4 kebaktian dalam 1 minggu Bapak Saudara. Tapi tidak mengasihi Tuhan. Tapi dia yang tidak pernah berubah Bapak Saudara. Saat suara itu tetap berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Dimana saat itu merubah saya Bapak Saudara. Dalam 2 tahun itu saya bisa melupakan apa yang perbuatan buruk yang saya lakukan. Saya gak berkenan tapi Tuhan bisa layakan. Tuhan tetap mengasihi saya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ada sampai hari ini, saya percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada buat kita semua, amin. Dan saya percaya pagi ini saya nggak ada cerita sama istri saya akan membawa kesaksian ini. Pagi ini dia bilang kamu pakai baju ini. It's a new day. It's a new day for me. It's a new day for you too. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kami percaya Tuhan. Pagi ini is a new day buat kami semua tempat ini Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah sia-siakan hidup kami Tuhan. Kami berharga di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan saat ini Bapak. Kami mencintai Engkau lebih lagi pagi ini Tuhan. Thank you Jesus. Rabasharabashi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Thank you Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah dan aku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi Tuhan. Ada untuk menjadi penyembah dan aku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari aku kenal. Tiada kasih yang ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Benar Tuhan Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Satu-satunya yang selalu kami banggakan dalam hidup kami hanyalah Engkau Tuhan. Jika kami bermegah sampai hari ini, kami bermegah karena Kristus yang ada di dalam kami. Sumber kemenangan kami, kekuatan kami, pengharapan kami, kemuliaan kami. Oh, semuanya hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada di tempat lain, hanya di dalam Yesus. Badai pasti berlalu Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersama Yesus, badai itu pasti berlalu. Sampai hari ini saya melihat Tuhan setia bagi orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Dia. Jika selama ini saudara-saudari mengalami tantangan, badai dalam kehidupan atau di dalam pikiran, hari ini kita percaya Tuhan memberikan kita kelepasan. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Kita mau perkatakan dengan iman bahwa badai itu akan diam dan tenang di dalam nama Yesus. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Di dalam iman kita dalam Kristus Yesus bahwa badai itu pasti berlalu. Nyanyikan ini di dalam kehidupan kita. Thank you Jesus. Meski badai menderu, ku
berpegang pada janji-Mu. Meski gelap jalanku, tetap mataku memandang padamu. Badai pasti berlalu oleh kuasa firman-Mu. Ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku. Ku girang dalam cahaya wajah-Mu, Yesus. Meski badai menderu, ku mau berpegang pada janji-Mu. Meski gelap jalanku, tetap mataku memandang padamu. Badai pasti berlalu oleh kuasa firman-Mu. Ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku. Ku girang dalam cahaya wajah-Mu. Badai pasti berlalu, katakan, oleh kuasa amin. firman-Mu. Ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku. Ku girang dalam cahaya wajah-Mu, Yesus. Bersama-sama kita katakan, ku percaya akan firman Tuhan. Oh, kita percaya bahwa Yesus ada di dalam kita, amin. Tuhan Yesus berkata kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang Dia lakukan, amin. Karena rohnya ada di dalam kita. Mari kita bersama-sama perkatakan dengan iman atas badai dalam kehidupan kita. Oh, thank you Jesus. Sama-sama kita nyanyikan, ku percaya. Ku percaya kan firman-Mu. Dengan iman ku berkata atas badai. Ku percaya kan firman-Mu. Dengan iman ku berkata atas badai. Yang mustahil pun terjadi
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut. Hanya Yesus yang sanggup, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Hanya Yesus yang sanggup membelah laut, oh, yang sanggup meneduhkan badai. Hanya Yesus, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati. Ada dalam Yesus kemenangan kami. Mari kita bermazmur bagi Tuhan, nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup, oh, hanya Yesus yang sanggup. Sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hanya Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Di dalam Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau setia, Engkau setia, Engkau sangat baik, tak pernah berubah di hidup kami. Hanya Yesus yang selalu kami pandang, hanya Yesus yang selalu kami cari. Hanya Yesus satu-satunya, oh, tempat perlindungan kami. Oh, hanya dalam Yesus, tiada tempat yang lain. Hanya di dalam-Mu, oh, ada mukjizat. Kami panggil nama Engkau Tuhan.
Nama yang bertahta atas hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Yesus. Yesus, Yesus. Saat kami berseru Kau mendengar, tak sekalipun hidup kami sia-sia di dalam-Mu. Sebab telah Kau tetapkan di dalam rencana-Mu. Takkan Kau tinggalkan yang telah Kau janjikan bagi kami. Tak sekalipun Kau biarkan kami gagal. Bahkan sekalipun kami belum lihat, kami tahu Kau menyertai. Kami tahu Kau menyertai. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Thank you Jesus. Be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, You be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, You be lifted higher, higher. Be lifted higher. Singing Jesus, 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 You be lifted higher, higher. Be lifted high. Jesus, Jesus, You be lifted higher. Mari nyanyikan dengan segenap hati saat ini. Tinggikan nama Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu pagi ini di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya yang layak terima hormat kemuliaan. Higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, You be lifted higher, higher. Be lifted high. One more time, Jesus, be lifted higher. You be lifted higher, higher. Be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna,
atas puji-pujian umat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Lagu pujian penyembahan kami sudah naikkan. Lagunya berpegang pada firman. Mengenal Engkau, memahami Engkau. Firman-Mu berkata di Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini firman Tuhan. Ayat 24 mengatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Akunya huruf besar, Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu Tuhan katakan kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur atas firman-Mu. Biar kami tunduk kepada Engkau saat kami lawan iblis-iblis lari. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau yang meninggikan kami. Karena bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan keperkasaan kami, tapi melalui firman. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kuasa, kasih dan ketertiban. Tuhan, terima kasih kalau Engkau di pihak kami, siapa lawan kami? Engkaulah terang dan jalan kebenaran hidup. Engkaulah kebangkitan dan hidup, kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu yang setia, yang taat, yang tunduk, yang menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami deklarasikan doa ini. Amin. Sebelum duduk, berikan salam kiri kanan. Katakan, menurut kamu apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan? Free, nggak ada. Katakan, menurut kamu apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan? Silakan duduk. Tuhan sayang kepada umat. Oh, luar biasa ini. Saya atas nama Pastor Paul dan tim pastoral di sini ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Tolong lambaikan tangannya. Kalau ada lambaikan. Oh, dekat samping Ibu Grace. Berikan salam. Yes. Selamat datang. Tuhan berkati. Kami senang kalau saudara belum punya tempat beribadah, dapat beribadah dengan kami di tempat ini. Setiap hari Minggu jam 8.30. Tuhan memberkati. Haleluya. Kalau ada lagi, atau yang 2 kali sudah datang atau belum, membawa jiwa baru, bawa. Ini tua yang baru. Tuhan mau pakai kita semua. Tadi saya lihat ke belakang. Saya dengar Tuhan akan lebih bawa jiwa-jiwa yang takut akan dia di tempat ini. Jiwa yang melakukan firman Tuhan. Oke, tiba saatnya kita membawa persembahan persepuluhan buah sulung, dana pembangunan training center, dan apapun yang kita bawa dengan sukacita. Tadi kesaksian Handi luar biasa. Kemarin saya lagi putar. Saya lihat kesaksian di City Blessing 1, 2, 3, 4. Saya putar, istri saya punya, saya mau lihat langsung. Pastor Paul lagi khotbah new wine skin. Kita harus tanggalkan jalan anggur lama, berjalan di dalam anggur yang baru. Tanggalkan kantong anggur yang lama, pakai kantong anggur yang baru. Karena perjanjian baru itu Tuhan menggenapi perjanjian yang lama. Tuhan sayang kepada umatnya. Karena kesaksian tadi mengalahkan iblis. Dengan darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka, kita, iblis dikalahkan. Jangan takut, jangan malu bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Tiba saatnya kita beri yang terbaik. Kemarin saya kalau udah bawa pengumuman, kayaknya I don't want berdiri di tempat ini, just performance. Terus mikir, oh ya, saya dapat
Saya dapat Thomas. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Roh Kudus bilang bukan itu. Oh ya? Buka Matius 13. Ya kurang lebih gitu. Saya buka Matius 13. Oh, tentang hal penabur. Oh, nanti baca. Makanya teman-teman di sini jangan telan aja nih. Kalau hamba Tuhan, saya, siapapun, kita harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Yang benar, yang salah Tuhan singkapkan. Yang jahat, yang baik Tuhan akan singkapkan melalui rohnya. Nah, makanya saya nggak akan baca semuanya. Yang saya tahu, benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di batu-batu. Benih yang jatuh di semak duri. Itu saya nggak baca. Kenapa tuh? Terus benih yang jatuh di tanah yang baik. Lalu Roh Kudus bilang, ini loh jemaatmu di City Blessing. Dia tabur di tanah yang baik. Lalu di 9-nya begini. Baik, saya pegang ya. Hendaklah yang bertelinga, hendaklah mendengar. Setiap yang bertelinga harus mendengar. Waktu tanda seru tuh, komen, perintah. Hendaklah yang bertelinga mendengar firman Tuhan. Lalu Tuhan, muridnya mulai tanya, apa sih itu perumpamaan? Nanti baca. Nah, saya mau masuk ke tanah yang baik. Tuhan katakan, benih yang jatuh di tanah yang baik itu akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jangan heran kalau jemaat City Blessing diberkati, gak usah iri, gak usah marah. Ngucap syukur, biar semuanya mengalami yang sama. Karena Tuhan Yesus yang harus ditinggikan, dipermuliakan. Jangan bermegah karena kekayaan, kekuatan, kebijaksanaan kita. Bermegah mengenal, memahami Tuhan. Tuhan itu menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran. Itu Tuhan suka. Luar biasa kan? Mari kita bawa, kita sudah mendengar tentang penabur yang jatuh di tanah yang baik. Kami berdoa Tuhan, umat-Mu akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Firman mengatakan di Maleakhi pasal 3 ayat 10, bawalah persembahan, seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya rumahku ada persediaan makanan. Ujilah aku. Itulah firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan? Tuhan, firman-Mu sudah ditaburkan, jatuh di benih yang baik. Benih ini jatuh di tanah yang baik. Biar umat-Mu berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Karena benih yang jatuh ini di dalam hati yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan, kami deklarasikan doa ini, ucapan syukur ini, bagi kemuliaan-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami deklarasikan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, silakan membawa dengan sukacita. Bapak bisa melihat ways to give online, text, Zelle, mail, check. Sambil menunggu jemaat yang setia membawa persembahan persepuluhannya, saya akan membawa pengumuman yang singkat. Setelah itu kita akan menyaksikan pengumuman di layar dan mendengarkan firman yang sudah di-download melalui Bapak Denny Harmanus. Ya, pengumuman hari ini setelah kebaktian ada fundraising Baltimore Compassion Commission. Jualan es. Mari kita dukung. Dan semua yang sudah pre-order bakso bisa ambil juga di lobi. Ya, Tuhan berkati. Sekarang saksikan pengumuman dan setelah itu fokus firman Tuhan yang akan disampaikan. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Haleluya.
Good morning, City Blessing family. What a day to praise Jesus and be at church. We are so glad you're all here with us this morning. My name is Brendel. And my name is Josh. And we are here to bring you today's Sunday announcements. First on the list is highlighting our Life Talk event yesterday. With so many questions and uncertainties in our workplace, school, and so much more, Brad Dacus from Pacific Justice Institute came and equipped us on how to navigate our faith in every environment through the legal lens. I hope all of you who came in person and online were blessed. Let's put what was shared to action and let's continue to be bold for Jesus. Next, we have Rich Wisely with a building update. Good morning, City Blessing Church. Rich Wisely, your training center project supervisor here with your Sunday morning update. Boy, it has been a crazy week. I don't know about you, but did you feel that earthquake? We didn't have an earthquake. What I wanted to show you this week is, this is the utility trench that we've been telling you that we needed to dig across the driveway so we could get ready to put our new transformer in. Now, I want to tell you, as you come up here tomorrow morning, Sunday morning, this trench is way wider than it should have been. The interesting thing that I want to share with you is that not all the dirt on this site is the same. What we have under this driveway that we didn't know until we opened it up is a lot of sandy material, and we didn't have that under the training center. But it has caused our workers tremendous problems this week in digging and trenching through this because the ground is so very unstable. It looks like an earthquake fissure if you stand by it and look at it. But I want to assure you we didn't have an earthquake, that we are on schedule to complete the utility upgrades, and I want to thank Coast Electric, Warrior Excavation and Demolition, and our good friends at Mitch Clement Plumbing, because those guys were out here sweating and working and trying to make it happen so that we could get to church on Sunday. Folks, we're going to ask that you be patient with us for another 2 weeks while we complete this project, and that when you come up on Sunday morning, that you keep a firm grip on little ones as you bring them up, and that you pay attention to the ushers as you walk by. You know, as I stood here watching these men sweat and looking at this unbelievable amount of sand and roots that are here, it reminded me that the earth itself is not always friendly to our purposes. And there's a reason for that, because in the book of Genesis chapter 3, after Adam and Eve had sinned, the Lord handed down a curse to them. And he says to Adam in Genesis chapter 3 verse 17, he said, "Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you. And you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground. For out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return." Folks, God did not curse the earth because he does not want us to be productive. He cursed the earth because of the sin of Adam and Eve. And that sin affected this very dirt right here. But the other reason the Lord hands down this curse and reminds us that our work is just that work, and it will be toil and it will be difficult, is so that we depend upon him each and every day. Folks, I want to assure you that our workers here are working diligently for you, and they feel your prayers, and we need them every single week, because sometimes we hit a little trouble, other times it's smooth sailing, but all the time God is on our side. He's bringing this training center out of the ground, and I thank you for the opportunity to serve each and every week. God bless City Blessing Church. See you next Sunday. How exciting! Let's keep our training center construction in prayer. For more information about our Arise and Build project, please visit cityblessing.org/ariseandbuild, where you can also watch our full virtual tour. Next, we have a video on Sela. On top of that, she good for me. Made me wanna say, even though I got plenty, if I'm down to my last penny, I still gotta back up, cause it's on this old train line, I'ma get it done. Now I got the party jumping like it's double dutch. Then we spun the black, came back, double up like, ooh, I got her, and yeah, met her uptown, but she from the borough, better known as the Boogie Down. Sela Youth Conference 2024. Youth across all campus, sign up today for a time of Sela, a time to pause and reflect, take a step back from expectation of society, and seek the Lord with your generation.
This year's theme is Pursuit, Becoming God Chasers. Parents and youth, we have an early bird price that ends this coming week. Early bird is $30, which includes a t-shirt, food, and so much more. Prices will go up in July. More exciting news is to come. Register today at cityblessing.org/Cella. Last but not least, we believe in the Word of God and the power of testimonies. These past months, we've shared testimonies of healing, overcoming depression and anxiety, and trusting God in our career and future. We've highlighted a few of them in our series. Take time to rewatch, share, and receive our testimony series video by going to our YouTube channel at LA City Blessing. Subscribe today so you won't miss any updates. All right, church, that is all for today's Sunday announcements. God bless you all. Ambil waktu sebentar untuk mengucapkan terima kasih untuk kita punya hospitality team yang karena ada construction mereka harus jalan dari bawah sana saudara, dan juga Willy yang menyediakan golf cart-nya. Siapa yang jalan ke sini sampai ngos-ngosan? Berikan tepuk tangan buat kita punya hospitality team. Sekali lagi thank you very much. Saudara, firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Danny Hermanus. Danny dan Rima, mereka adalah care cell leader yang selama bertahun-tahun ini setia melayani di care cell. Berikan tepuk tangan saudara. Mungkin ada saudara yang berpikir ini sudah lama nggak dengar Pak Danny khotbah ini ya. Saudara, sebabnya ialah dia ini selama ini meneruskan dan menyelesaikan studinya di dalam S3 atau PhD. Wow, saudara, luar biasa sekali. Di tengah-tengah kesibukannya dia tetap mau belajar. Dan saudara, hari ini juga nanti di kebaktian kedua yang akan melayani firman Tuhan adalah Gareth Hermanus. Bisa bayangin saudara, jadi ada kalanya mother and daughter, Dewi and Shannon. Ini kali father and son. Mari kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Pak Danny Hermanus. Haleluya. Apa kabar semua? Oke, saya pindah sedikit sini. Oke, saya senang bisa kembali datang untuk berdiri sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang siap untuk dengar firman Tuhan? Amin. Sudah siap? Mari kita berdoa, kita minta Roh Kudus yang mengurapi baik saya yang menyampaikan firman Tuhan maupun kita semua yang mendengar maupun yang online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami ucap syukur buat pujian dan penyembahan. Kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya Engkau bertakhta dalam pujian Tuhan. Dan pada waktu kami memuji Tuhan, Engkau sudah menjamah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Engkau terus Tuhan menjamah kami semua Tuhan. Biar Tuhan kami boleh fokus pada pagi hari ini. Berikan kami hati yang sebagai murid Tuhan. Mau duduk Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kami diberkati oleh firman-Mu dan kami boleh menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Kami boleh praktekkan dalam hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Oke, saudara sekalian, kita tema tahun ini apa? The Great Harvest. Dan minggu lalu kita bahas soal iman, dan bulan ini kita bahas tentang Following Jesus. Mengikuti Yesus. Siapa yang sudah diberkati 3 minggu ini? Amin. Saya ngikuti semuanya, Pastor Paul, Pastor Tom, minggu lalu Pastor Joyce juga luar biasa. Dan hari ini saya dapat bagian untuk tetap dalam seri Following Jesus, tapi membahas tentang badai. Terjadi badai pada waktu Yesus di Danau Galilea. Nah, saudara sekalian, lagu-lagu Indonesia banyak badai-badai ya. Tadi kita bahas badai. Jadi hari ini kita akan bahas badai. Tapi tenang aja, relax aja ya. Karena badai itu tidak bisa mencelakakan kita. Amin. Oke.
saya kasih judulnya tuh Conquering the Storm, ya, mengatasi badai. Nah, saudara sekalian, saya ambil, saudara lihat ini lukisan ini. Ini lukisan yang terkenal. Dilukis oleh, kalau tidak salah namanya Rembrandt or something, orang Belanda tahun 1600-an. Dia gambar ini sebetulnya kalau kita lihat kan gambarnya itu, oh kurang. Oke, sorry. Halo, better? Oke. Gambar ini ada sedikit unik. Kalau saudara lihat, gambarnya itu menggambarkan ada Tuhan Yesus, ada badai, tapi yang sebelah kirinya itu lebih berombak. Betul enggak? Yang sebelah, kalau saudara itu sebelah kanan, ya betul. Sebelah kanan itu lebih tenang. Jadi dia sebetulnya itu dia memberikan suatu kayak penafsiran atau memberikan suatu gambaran bahwa di tengah badai kalau kita mendekat kepada Yesus itu kita akan merasa tenang. Oke. Jadi dari gambar aja ini sudah berbicara. Ya, sudah berbicara ada banyak tapi kita akan bahas banyak hal. Nah, mari kita baca bersama-sama ayatnya di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sorry ada typonya. Pada hari itu menjelang malam Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang bajang itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lainnya juga menyertai dia. Bahasa Indonesianya agak panjang. Sebetulnya maksudnya itu bukan cuma satu perahunya sebetulnya. Ada juga perahu-perahu lainnya, ya. Saya memakai terjemahan baru versi yang kedua. Saudara dapat di bible.com. Itu versi yang kedua itu lebih menyempurnakan sedikit bahasa-bahasanya. Nah, di dalam pasal yang ke-37, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu-perahu itu penuh dengan air. Kalau saudara perhatikan saya kasih warna, ada warna merah, ada warna hijau, warna kuning, itu warna lampu merah gitu. Jadi kalau ada merahnya itu berarti ada warning, ya. Supaya saudara perhatiin. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, ya, memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Jadi mereka membangunkan Yesus karena di tengah-tengah badai kok bisa ya Yesus tidur, ya. Kemudian ayat yang ke-39, ia pun bangun membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali, warnanya hijau. Lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Perhatikan dua ayat ini, ayat yang ke-40 kita akan bahas ini. Ya, yaitu kenapa kok mereka takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Kemudian yang ayat yang terakhirnya, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara sekalian, pada waktu kita melihat gambar ini di sebelah kiri saudara, saya lihat gambar ini, saudara mungkin sudah bisa menafsirkan apa yang kita bisa pelajari. Tuhan memberikan cerita ini supaya untuk kita mengerti apa maknanya. Kita bisa melihat bahwa pada waktu yang mengajak mereka ke seberang siapa? Yesus. Yesus yang mengajak, mereka mengikuti. Mereka follow Jesus. Dari situ aja kita bisa melihat bahwa kita yang mengikuti Yesus pun tidak imun terhadap badai. Betul nggak? Walaupun kita mengikuti Yesus, walaupun mereka mengikuti Yesus, tiba-tiba terjadi badai. Ya, itu dari situ aja kita bisa melihat. Cerita yang dari makna yang lain kita bisa melihat kok bisa ya Yesus bisa tidur. Nah, itu salah satu contoh teladan bahwa walaupun badai, Yesus bisa tidur. Siapa yang bisa tidur di tengah badai? Susah tuh, tapi bisa. Ya, itu seperti ilustrasi aja. Ada banyak hal, tapi hari ini saya aja agak fokus ke ada beberapa poin aja ya yang kita akan bahas bersama. Tapi sebelumnya saya akan kasih sedikit latar belakang,
Oke, latar belakang kita tentang kenapa kok tiba-tiba ada badai di danau, kok badai? Saudara, siapa yang pernah pergi ke danau? Siapa? Ya, danau apa? Danau Toba? Danau apa? Hah? Pernah badai enggak? Enggak ada badai. Tapi dia ada badai, betul enggak? Nah, ternyata setelah saya selidiki, Danau Galilea itu berada di sekitar 60, saudara bisa baca sendiri, kira-kira 60 mile di utara Yerusalem. Dan di sebelah kirinya itu, di samping-sampingnya ini ada gunung-gunung. Jadi gunung-gunung, salah satunya itu Gunung Horem, ya. Terus gunung itu kira-kira tingginya 9.200 feet. Dan kedalaman ini sendiri, ya, kedalaman danau itu sendiri sekitar 700 kaki. 700 kaki dalam enggak? Kalau saudara punya tinggi berapa? 7 kaki? 5. 7 kaki. 7 kaki kali 100 ya, kira-kira gitu. Kalau saudara 7 kaki ya, tinggi ya. Itu dalam, makanya itu mereka takut kalau tenggelam, nggak tahu sampai di mana itu ya. Ya, saudara. Dan kenapa terjadi badai itu? Karena sebelah sininya itu, ya saya terus saja. Kenapa terjadi badai? Karena pada waktu itu tiba-tiba bisa terjadi sewaktu-waktu, maksudnya ada aliran angin dari namanya itu Laut Tengah. Laut Tengah. Siapa yang pernah pergi ke daerah Laut Tengah? Laut Tengah ini itu namanya Laut Tengah, itu namanya itu laut di tengah daratan. Itu terjadi di daerah Eropa itu semuanya itu sekarang ini peta sekarang. Semuanya Afrika, Eropa itu di semuanya ini laut namanya itu Laut Tengah, Mediterranean Sea, ya. Nah, itu ada angin kencang dari sini masuk tiba-tiba datang ke sini dan dia itu udaranya panas. Terus dia datang ke daerah gunung-gunung sini, udara di gunung ini dingin dan dia daerah sini juga itu panas. Makanya waktu itu terjadilah itu namanya badai, angin dan badai. Sudah mengerti? Oke. Nah, tornado pun seperti itu, ada perbedaan cuaca. Nah, saudara sekalian, terus ya, itu sebalah terbelakang aja. Makanya tiba-tiba tuh bisa terjadi yang namanya itu badai, ya, terjadi yang namanya badai. Nah, saudara sekalian, badai itu bisa terjadi di dalam segi kita punya kehidupan apa aja, ya. Badai itu apa misalnya? Tiba-tiba kita diberhentiin kerja. Badai enggak itu? Badai. Ya. Tiba-tiba kita itu sakit. Ya. Anak saya baru diberhentiin kerja kemarin. Ya, buat saya dia itu badai. Ya, jadi kita tidak pernah nyangka, dia tidak pernah nyangka dia baru berhenti kerja. Tapi justru kita belajar bahwa dengan kita belajar di dalam kalau kita tahu bahwa badai itu sering terjadi dalam kehidupan kita, ya, apa yang kita harus lakukan? Badai itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, oleh sebab itu yang ingin saya bahas pada pagi hari ini, bagaimana kita mempersiapkan itu badai terjadi. Kalau badai itu seringkali terjadi, saudara saya tahu semua kita itu pernah mengalami badai. Siapa yang tidak pernah mengalami badai? Tadi disaksikan tadi kan, itu badai kehidupan. Ya, tadi di sharing tadi. Tapi jadi kita sudah tahu bahwa badai itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Ya, badai pasti berlalu. Tapi ada badai lagi. Siapa yang mau datang badai? Badai. Nah, ada yang mau datang badai kan? Tapi kita bisa mempersiapkan diri. Betul enggak? Kita mempersiapkan diri supaya kita itu siap. Saya dulu pada waktu perjalanan, waktu saya masih kecil, saya sering lihat paman saya itu di kampung itu. Dia itu berkelok-kelok. Jadi kalau kita ke kampung itu berkelok-kelok ya. Betul.
Tapi dia itu kalau nyetir itu cepat sekali. Kira-kira mungkin 70 kilometer per hour. Padahal jalannya itu berapa meter aja sudah, wah itu lihai, orang Chinese bilang lihai. Saya tanya, kok bisa ya? Ya saya mau kayak gitu, waktu itu masih kecil. Dia bilang, yang penting kamu lihat itu di depan. Jadi yang paling kalau lihat di depannya waktu belokan itu ada mobil nggak? Kalau tidak ada mobil kamu bisa cepat. Oh gitu. Nah, jadi saya dapat ilmu bagaimana untuk racing. Nah itu sebuah cerita. Tapi itu saya ambil hikmat. Kalau kita antisipasi apa yang terjadi, kita bisa lebih baik menghadapi badai itu. Betul nggak? Ya begitu juga. Oleh sebab itu ada 4 poin hari ini, ada 4 poin, tidak banyak ya. Mungkin saya tidak bisa bahas semua karena waktu. Saya punya waktu sedikit berapa ini? 24 menit. Ya, saya rasa bisa kita cover 4 ya. Tapi yang paling penting saya mau cover yang pertama aja dulu. Ya, yang paling pertama itu yang paling penting. Saudara siap? Oke. Yang pertama, ya, saudara mungkin sering dengar, ya. Sorry, nggak jalan. Tenang, jangan takut. Karena itu poin yang nomor 1. Tolong yang itu, bisa itu. Oh, sudah terlalu cepat ini. Oke. Poin yang pertama apa? Tenang dan jangan takut. Ya. Tadi lagunya itu pas. Tenang, tenang jiwaku. Ya. Karena kata tenang itu salah satu itu universal. Kalau saudara tenang, itu bisa solve banyak problem. Betul enggak? Ya. Saya bekerja di IT, bagian networking. Sangat penting sekali itu namanya itu tenang. Karena kalau ada problem besar, saya harus calm. Ya. Di dalam banyak hal kehidupan kita itu, ketenangan itu sangat penting sekali. Betul enggak? Ya, karena kalau kita sudah panik, ya. Pada waktu kita dapat masalah, yang pertama-tama kita panik, betul enggak? Sering enggak? Betul enggak? Siapa yang enggak pernah? Siapa yang mengalami panik kira-kira pada waktu masalah? Langsung panik kan? Tapi justru kita tuh jangan panik. Pastor Paul katakan lumrah kalau kita dapat misalnya takut, ya betul kan? Memang kita semua takut. Tapi jangan takut. Dan banyak hal di dalam firman Tuhan, ada banyak sekali Tuhan katakan jangan takut. Ya, kenapa kok jangan takut? Kalau Tuhan ngomong jangan takut, ada jangan. Banyak orang ada alergi tentang jangan. Pikirnya kok menghalangi kebebasan saya. Jangan terus. Tapi ada maksudnya, betul nggak? Kalau saudara misalnya di tol, dibilang jangan melewati 65. Ya betul ya. Kecepatan, batas kecepatan. Saudara 90. Nah, saudara kenapa? Kena tilang. Karena membahayakan bagi saudara. Jadi waktu Tuhan katakan jangan takut, itu ada maksudnya. Bukan cuma bilang jangan takut. Tapi ada maksudnya untuk kebaikan kita. Betul nggak? Karena kalau kita mau berperang, terus kita takut, ya berperang aja. Kalau kita sudah berperang, mau perang prajurit mau berperang, terus takut duluan, itu sudah kalah duluan. Kalah sebelum bertanding, ya kalah sebelum berperang. Oleh sebab itu Tuhan katakan jangan takut. Ya ada banyak ayat yang membahas tentang jangan takut. Ya kemudian kenapa Tuhan katakan jangan takut? Kenapa Tuhan katakan jangan takut? Karena jangan takut itu, karena ketakutan itu tidak bisa sama-sama dengan iman. Ketakutan itu tidak bisa sama-sama dengan iman. Kalau kita misalnya, kalau kita mau mendapat victory, kalau kita mendapat kemenangan, kita butuh apa? Iman, betul enggak? Ya, karena iman mengalahkan dunia. Tapi iman itu tidak bisa jalan kalau kita takut. Jadi itu artinya itu dua hal yang tidak bisa jalan bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan katakanlah
pertama-tama kalau kita punya masalah, kita punya storm, kita punya badai, yang pertama-tama Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, tenang dan jangan takut. Masalahnya, walaupun kita sudah tahu, kita tetap takut. Betul nggak? Masalahnya pada waktu kita, walaupun kita sudah tahu, kita tetap panik. Kenapa? Kenapa? Saya ke kiri kanan. Kenapa? Saya buka catatan dulu. Oke. Saya ada kasih sedikit ilustrasi sedikit. Nah, ini yang saya bahas, saya dapat sebagai rema dalam beberapa minggu ini. Nah, saudara sekalian, di kantor saya itu, saya bekerja sebagai network engineer. Ya, network engineer dan juga security engineer. Nah, sebagai security engineer, saya mendesain yang namanya itu cyber defense, cyber security. Nah, di dalam cyber security itu salah satu yang ada istilahnya itu vulnerability, atau nama itu rawan dibobol. Rawan dibobol. Nah, salah satu contoh rawan dibobol itu yaitu komputer kita, misalnya Windows 10, Windows 11 sekarang, itu setiap Selasa, kalau saudara tahu, setiap Selasa every second week. Jadi setiap minggu kedua tiap bulan itu Microsoft mengeluarkan yang namanya itu update. Kalau kita tidak update, kita punya komputer rawan dihack. Ya, itu namanya rawan dihack. Nah, di dalam istilah kerohanian ada juga yang namanya itu rawan dihack. Ya, rawan dihack itu apa namanya itu? Pikiran kita. Kenapa kita bisa takut? Ya, walaupun kenapa kita bisa takut? Karena ketakutan itu muncul di pikiran kita. Ya, itu yang saya mau bahas lebih dalam di sini. Kita tahu jangan takut, semuanya sudah sering dengar jangan takut. Tapi saya mau kita lebih praktikal. Kenapa kita takut? Karena ketakutan itu muncul di dalam pikiran kita. Ada firman Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa the battle of the war in our mind. Peperangan rohani itu di pikiran kita. Jadi ini yang ingin saya bahas. Kenapa kita bisa takut? Kenapa kita tidak tenang? Karena tiba-tiba itu datang di pikiran kita. Nah, itu yang kita harus jaga. Pernah tidak saudara tahu waktu saya pernah nggak saudara misalnya nggak pernah naik di panggung, disuruh naik ke panggung, baru ke sini tiba-tiba kaki saudara sudah gemetaran? Pernah nggak? Atau tangan saya sudah pegang gini tuh? Atau tiba-tiba blank semuanya? Apa yang saudara siapkan? Ya, ya. Makanya saya jarang sekali lihat catatan. Karena saya punya weakness. Kalau saya lihat catatan, saya blank. Jadi lebih baik saya pikir apa yang di pikiran saya saja. Ya, lebih flow. Ya, mungkin kalimatnya itu nggak smooth, tapi yang penting itu message-nya disampaikan. Amin, saudara sekalian. Apa yang ingin saya sampaikan? Apa yang ingin saya sampaikan yaitu vulnerability-nya ada di pikiran kita. Nah, saya ingin bahas sedikit tentang mind, pikiran. Oke. Pikiran itu kalau kita lihat, kalau saudara tahu, kita sering dengar di namanya itu di Alkitab bahwa kita terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh, betul nggak? Tubuh, jiwa, dan roh. Tapi pada waktu ada orang bertanya kepada Yesus, apakah hukum yang terutama? Tuhan Yesus katakan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, saudara, beda kan?
Jiwa itu kan terdiri pada pikiran, perasaan, kemauan. Tapi Tuhan katakan ada tambah hati, ada tambah main pikiran. Saudara nggak pernah pikir itu? Nggak apa-apa. Tapi itu pernah membingungkan saya. Berarti kan bukan cuma tubuh jiwa roh, ada juga hati, ada juga pikiran. Nah, akhirnya saya ada ketemu ini gambar ini. Gambar ini mencerna lebih baik. Gambar ini menjelaskan bahwa memang kita terdiri daripada tubuh jiwa roh. Tubuh jiwa roh. Ini namanya tubuh. Dengan tubuh kita bisa mengenal dunia. Ada 5 panca indera. Ada yang namanya itu jiwa. Jiwa itu namanya ada jiwa itu soul, ada nama will, ya, kehendak kita. Dan di dalamnya itu ada yang namanya itu mind. Ada 2 mind. Yang namanya itu alam pikiran sadar, conscious mind, dan pikiran di bawah sadar. Dan di dalam kita namanya adalah hati kita. Hati itu ya. Hati itu berbicara tentang kita punya moral. Kita punya kepercayaan. Dan spirit itu berbicara tentang roh kita mengenal Tuhan. Pada waktu kita lahir baru, spirit kita itu langsung graduate. Langsung jadi bachelor. Tapi tapi kita punya pikiran, kita punya hati masih kindergarten. Masih perlu diperbarui hari demi hari. Amin. Makanya itu ada konflik. Makanya tadi dikatakan oleh Hendy tadi, dia punya hati itu tetap mau datang ke gereja, tapi pikirannya itu nggak tahu kemana. Ya, karena ada konflik. Nah ini yang saya mau bahas. Kenapa orang takut? Walaupun hatinya tahu, dia tahu, tapi pikirannya itu belum diperbarui. Dia belum biasa untuk tenang. Dia belum biasa untuk nggak takut. Jadi kita perlu melatih pikiran kita supaya kita itu nggak takut, nggak tenang. Kalau tidak jadi kebiasaan, kalau kebiasaan kita nama itu attitude kita punya belief, dan ini masalahnya di sekarang ini di sini. Tadi pagi Pastor Narto ngomong soal kami mematahkan segala pikiran kubu yang dibangun untuk pengenalan akan Allah. Itu namanya di dalam pikiran alam sadar. Jadi kubu. Nah kalau kubu itu nggak dihancurkan, tetap kita aja akan takut, akan gelisah karena sudah jadi kubu. Sudah mengerti? Yes. Ini penting. Kalau nggak gitu kita itu cuma tahu, tapi kita prakteknya tetap juga panik. Padahal Tuhan katakan jangan takut. Jangan panik. Karena tidak bisa saudara beriman kalau saudara takut. Kita harus tidak takut supaya terjadi breakthrough. Tapi kita takut, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi yang paling yang ini saya bahas ya. Dikatakan bahkan di dalam ayat yang 1 Tesalonika 5 ayat 23 Paulus katakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh dan jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat, healthy. Yang kita fokus di dunia ini apa? Healthy apa? Healthy badan, biologi. Itu dunia. Tapi Paulus katakan kalau healthy bukan cuma body, roh dan jiwa kita juga. Nah banyak sekarang itu kita itu diajari di sekolah itu cuma pikir akal, diajari menghitung. Kalau dulu mencongkak, ya. Tapi nggak pernah diajari bagaimana mempertimbangkan sesuatu. Diajari tentang menghitung, reasonable, alasan, tapi tidak diajari psikologi, tidak ada tentang ilmu jiwa. Jadi akhirnya orang itu bertumbuh, akalnya bagus, badannya bagus, jiwa, apalagi rohnya nggak pernah diajari. Padahal kita itu harus sempurna semuanya, tiga-tiga. Dan semuanya itu harus sinkron satu sama lain. Kalau saudara tiba-tiba kena jarum, yang sakit apa? Semuanya kan?
pikiran saudara, hati saudara, semuanya saudara bisa menangis. Karena itu semuanya itu nggak bisa jalan sama-sama. Nah, oleh sebab itu untuk kita supaya membuat kita itu semuanya kita tidak takut, kita punya pikiran itu harus diperbaharui. Oleh sebab itu Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1-2, supaya biarlah kita jangan jadi sama dengan dunia ini, tapi perbaharuilah apa? Akal budimu, mindmu itu diperbaharui supaya kita bisa mengenal Allah yang apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, itu kuncinya itu di mind kita, di mindsetnya kita. Itu message-nya hari ini. This is the new day. Amen. This is the new day. Bagaimana saudara lalui hari demi hari, saudara itu menjaga pikiran saudara. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itu memancar kehidupan. Sekarang siapa yang jaga? Sekarang siapa yang jaga? Hati nggak bisa jaga sendiri. Yang jaga itu pikiran saudara. Jaga dengan segala kewaspadaan, karena pikiran itu adalah conscious mind. Jadi artinya itu sekarang yang sedang bekerja itu. Jadi yang sadar, dia itu yang menganalisa, yang mempertimbangkan, dia yang mengambil keputusan. Itu sekarang itu. Jadi pada waktu saudara mengalami sesuatu, ya, pikiran saudara itu yang sekarang ini yang mengambil keputusan. Kalau saudara dapat badai, dapat masalah, saudara itu langsung takut, langsung panik. Berarti saudara nak kontrol. Saudara harus kontrol, jangan panik, jangan gelisah, tenang. Karena firman Tuhan dikatakan demikian. Nah, itu begitu caranya. This is the new day. Ini hari ini kan begitu. Ada banyak orang konflik karena pikirannya itu tidak diperbaharui. Amin, saudara sekalian. Saudara dapat sesuatu? Ini gambar ini saya dapat dari Adobe free trial. Jadi ini ada tidak melanggar hak cipta. Tidak melanggar hak cipta. Apa yang kita harus lakukan tadi yang saya katakan? 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menakluknya kepada Kristus. Ini yang saudara harus lakukan. Kalau ada pikiran negatif, apa yang kita lakukan? Menawan. Kalau ada pikiran cemas, apa yang kita lakukan? Menawan. Kalau kita tahu, artinya itu kita buang. Supaya kubu itu tidak ada terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara sekalian. Oke, berikut. Ini ada 2 slide yang saya kasih. Supaya saudara taruh pikiran saudara. Firman Tuhan yang menguatkan saudara. Ya, ini masih dalam konteks bagian pertama, tenang dan jangan takut. Di dalam Yosua 1 ayat 91 kalau salah. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu Tuhan sendiri yang ngomong kepada Yosua. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pada waktu itu pada waktu Musa meninggal, ya, dan Tuhan katakan, hey Joshua, hey Jos, Musa sudah meninggal, this is your turn. Si Joshua lihat bangsa Israel berapa banyak? 2 juta, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Ya kira-kira 6 juta. Bagaimana saya bisa memimpin mereka? Pimpin Kersel 12 orang aja sudah susah. Apalagi 6 juta. Karakternya berbeda. Ya. Susah minta ampun. Sudah berapa tahun tidak bertambah-tambah Kerselnya. Ini 6 juta orang. Bukankah sudah kukatakan, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke Tuhan, saya setuju. Pada waktu itu Musa masuk ke menyeberang sungai Yordan.
Tuhan katakan, oke, seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Dia bilang, suruh yang bagian Lewi, imamat apa namanya itu, bangsa Lewi, mereka yang di depan, mereka yang menyanyi ke depan. Akhirnya pada waktu mereka masuk Sungai Yordan, terjadi apa? Sungainya itu stop di hulunya. Dan mujizat yang terjadi di dalam kitab Yosua yang saudara pernah tahu, dia menghentikan matahari. Luar biasa, lebih daripada Musa. Karena dia mulai dengan jangan takut, jangan kecut hati. Katakan sebelah kiri, jangan takut, jangan kecut hati. Sebab aku ini Tuhan Allah memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong kau. Ya, berikutnya, ini soal perkataan-perkataan Daud. Siapa yang tahu Daud itu mengalami masalah juga? Siapa yang tahu? Ya, dia mematikan Goliat. Wah, diangkat jadi mantunya Saul. Diangkat mantunya Saul, dia lebih terkenal. Jelas Saul lagi main kecapi, dilempar tombak. Untung dia bisa berkelit kayak film silat-silat. Film silat lihat daripada Mazmur ayat Alkitab. Tapi siapa yang pernah dilempar tombak mertua? Nggak ada kan? Dilempar botol? Belum ada. Lempar sandal? Belum ada. Paling diomeli di belakang lah. Ya, kenapa dia kok kayak gini ya? Paling gitu. Tapi Daud dia ngalami semuanya dan dia katakan, ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi dia declare, ya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi perlu dari dalam diri kita itu declare seperti itu pada waktu kita sedang masalah. Dan Daud mengalami hal itu semua. Amin, saudara sekalian. Siapa yang diberkati? Poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Masih bisa bernafas? Poin yang kedua. Nah ini. Jangan mengenyil. Ini main babat-babat dulu ini. Nanti poin ketiga keempat ada restorasi. Jangan mengeluh. Saudara waktu saya search gambar, saya suka taruh gambar karena gambar itu sejuta kata. Ya. Jadi kasih gambar, jangan mengeluh. Saya ketemu banyak sekali gambar-gambar dan itu gambar daripada ustadz-ustadz. Mereka banyak khotbah soal jangan mengeluh. Oh, banyak rupanya. Mereka bilang kalau mengeluh itu stres dan banyak macam-macam. Tapi ini bukan dari mereka, bukan dari ustadz. Ya. Jangan mengeluh. Kenapa kita tidak boleh mengeluh? Ya. Karena ada orang suka dengar kita mengeluh. Siapa yang suka dengar istri mengeluh atau suami mengeluh? Angkat tangan. Nggak ada kan? Nggak ada yang suka orang mengeluh. Karena kita mengeluh itu membuat suasananya itu jadi negatif. Kalau kita mengeluh ada masalah, ngomel terus. Itu suasana jadi negatif. Ya, bukan cuma itu, Tuhan nggak senang kita mengeluh. Nah, kalau Tuhan nggak senang itu bahaya. Nah, dan ternyata waktu saya selidiki, bangsa Israel itu nggak masuk di Kanaan karena mengeluh. Jadi hati-hati jangan mengeluh. Ya, di dalam Ulangan 1 ayat 2 dikatakan 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Itu Kades Barnea itu perbatasan Kanaan. Jadi perjalanan bangsa Israel ke Kanaan itu cuma 11 hari perjalanannya. Tapi mereka menempuh berapa hari? 40 tahun. Kenapa? Karena mengeluh itu.
Jadi saudara, kalau saudara punya masalah mau panjang, ya mengeluh. Tuhan akan bikin berputar-putar. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Dengar, perhatiin. Walaupun jalan ini paling dekat, ya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir, ya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Sampai situ aja. Saudara, Tuhan bisa membuat jalan kita itu berputar-putar. Karena dia tahu kalau kita terus bahaya. Kita tidak kuat mengalami masalah. Kita masih, pikiran kita itu belum dilatih. Kita masih kanak-kanak. Baru lihat masalah, langsung mau balik ke Mesir. Maka Tuhan bilang, oke, gak bisa. Kita harus berputar dulu. Ya, bangsa Israel itu gak masuk. Firman Tuhan dikatakan, jalan ini. Oke, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya ini di Ibrani, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Perhatikan, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Saya tidak akan bahas lama soal ini. Tapi mengeluh itu bisa membuat perjalanan kita itu jauh. Katakan lagi sebelah kiri, makanya jangan mengeluh. Oke, saya tidak akan panjang lagi soal itu. Itu warning, ya. Saya terus aja, ya. Sekarang bagian yang restorasi, ya. Yang ketiga apa? Berdoa. Kita tidak bisa lari dari berdoa. Kalau ada masalah, pertama tenang, jangan mengeluh. Tapi untuk breakthrough, kita perlu berdoa. Itu praktis. Semua orang tahu. Tapi saya membahas beberapa hal yang saya dapat terima. Ya. Daniel, ya, pada waktu dia, ya, saya baca aja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitakan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Anaria, teman-temannya itu. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenal rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan. Pada waktu kita kena masalah, Daniel mengambil keputusan, dia memanggil teman-temannya, satu kerselnya, dan mereka berdoa. Minta apa? Memohon kasih sayang kepada Allah. Kita pertama-tama jangan panik, ya itu praktik. Jangan mengeluh, tenang. Tapi yang pertama yang kita harus lakukan, kita berdoa bersama-sama. Kalau kita berdoa bersama-sama, apa yang terjadi Daniel itu? Sebetulnya mereka itu dimusnahkan. Tapi karena mereka berdoa, mereka dapat wisdom. Dapat pewahyuan. Oh, mimpinya ini begini, saudara tahu ceritanya. Ya. Saya ingin bahas satu lagi. Ini yang saya dapat terima. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5, saya pelangkai langsung Petrus 5 ayat 7. Petrus 5 ayat 7 itu kita semua tahu kan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu, ya. Dan Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita segala-lamanya. Saudara sudah tahu semuanya. Tapi ini yang saya mau kembali, ya, saya mau kembali dari sini, dari ayat yang kelima. Tadi ayat ke-7. Sebelum masuk ke menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan yang memelihara, Tuhan dikatakan, kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap seorang yang lain sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Yang saya dapat di sini, sebelum kita datang berdoa, kita perlu merendahkan diri satu sama lain.
Karena kadang-kadang Tuhan kasih masalah itu untuk mengajar kita. Mungkin kita masih sombong. Kita masih congkak. Ya. Waktu saya lihat ke belakang ada banyak masalah karena saya masih tinggi hati. Oleh sebab itu, sebelum waktu kita berdoa kita perlu merendahkan diri satu sama lain. Artinya itu kita masih butuh orang lain. Kita masih butuh anggota member Kersel. Kita masih butuh pimpinan gereja. Karena firman Tuhan kata mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Pastoral, LC, Kersel member, mereka selalu berdoa untuk kita semua. Mereka berjaga-jaga atas diri kita. Dan kita perlu merendahkan diri satu sama lain. Ya. Pada waktu kita merendahkan diri sama lain, kita menjadi humble, baru kita datang berdoa. Yang berikutnya Tuhan katakan, yang ke-6, tadi 5, ini 6. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi pada waktu kita berdoa, sebelum kita menyerahkan segala kekhawatiran kita perlu merendahkan diri satu sama lain, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Jangan merasa sombong. Justru kalau kita rasa sombong, kita tidak bisa breakthrough. Amin, saudara. Itu doa. Daniel berkata, kalau negeri ini mau dipulihkan, kita harus apa? Merendahkan diri kita, mencari wajah Tuhan. Nah, saudara sekalian, pada waktu saudara mengalami masalah, jangan terlalu pikirkan, jangan pikir terus. Kalau saudara pikir, saudara akan tambah. Ada tingkatannya, ketakutan itu ada tingkatannya. Pertama itu cemas. Cemas kalau terjadi sesuatu. Tingkatan berikutnya itu frustasi. Misalnya saudara diberhenti kerja, mencari kerja. Pertama cemas supaya kalau nggak dapat kerja lagi. Atau bisnis bangkrut. Atau belum bangkrut, masih berugi. Saudara cemas, takut. Tapi frustasi kalau tiba-tiba bisnisnya mulai lebih meningkat. Itu namanya frustasi. Tingkatannya lebih tingkat daripada frustasi apa? Stres. Stres kalau saudara melihat bahwa saudara mungkin yang saudara harapkan itu tidak akan terjadi lagi. Itu namanya stres. Saudara mulai stres. Nah, depresi itu kalau apa yang saudara harapkan itu sudah tidak mungkin terjadi. Itu namanya depresi. Ujung-ujungnya bunuh diri. Minggu lalu saya sharing kepada istri saya, kepada Keisha, anak saya. Oh, ada bina, saya mau cerita orangnya, anak muda yang mau bunuh diri. Masih muda kok mau bunuh diri. Dia ngomong ke Keisha. Terus Keisha bilang ke mamanya, ke Rima, saya juga dulu mau bunuh diri. Kaget dia. Kok bisa? Ya itu jalan paling mudah bagi anak muda. Anak muda nak mikir panjang. Kalau mereka punya masalah, lebih baik bunuh diri. Padahal masalahnya kecil. Mungkin keluar ada jerawat mungkin. Depresi. Ya, mungkin yang dia lagi naksir cuek ke dia, depresi. Ya, mau bunuh diri. Ya, itu contoh ya. Saya nggak pernah mau bunuh diri. Tapi saya lihat zaman anak-anak muda itu banyak orang depresi. Tapi kita sudah dapat kuncinya. Amin. Sudah dapat kuncinya. Jangan biarkan pikirannya kita tuh wandering, moving around, negatif. Ya semuanya itu kita harus tawan segala pikiran-pikiran yang menentang pengenalan akan Tuhan. Oke, masih ada waktu enggak ini? Yang terakhir kira apa? Beriman. Tadi itu baru bicara soal jangan takut, tenang, cari wajah Tuhan, tapi kita butuh iman. Kita butuh iman untuk breakthrough. Dan saya nggak akan bahas banyak karena 1 bulan yang lalu kita sudah bahas soal iman. Ya, saya nggak akan bahas definisi iman, tapi saya kasih testimoni aja. Testimoni yang bulan April yang lalu
Bulan April yang lalu kita mau ke vacation. Ya saya, keluarga, sama Gerrit, sama Sam, sudah bikin planning 6 bulan di depan. Kita mau ke Indonesia, ulang tahun daripada papa saya yang ke-90. Ya, jadi karena sudah 90, mereka mau mengunjungi. Tapi mereka mau ke Jepang dulu. Ya, karena ada Melo, dia cucu saya masih 1 tahun. Oke, kita mau ikut ke Jepang juga. Ya, karena supaya bantu jaga. Semuanya jalan bagus, kita sudah booking tiket. Ya, kita sudah beli tiket semuanya, lancar semuanya. Ke Jepang juga lancar. 5 hari ke Jepang. Ya, Jepang itu bukan vacation, exercise sebetulnya. 1 hari at least berapa itu? 19.000 steps. Itu exercise. Kemudian baru ke Jakarta, baru vacation. 3 hari. Kemudian mau ke Manado. Rencananya mau ke Manado tanggal 19, ulang tahun orang tua saya, papi saya. Jadi kita tanggal 19 mau ke Manado. Sudah sudah check in melalui online, tinggal mau taruh bagasi. Pergi ke Cengkareng, taruh mau kasih bagasi, sudah dicap semuanya. Tiba-tiba dia bilang, oh ada cancelling, ada penundaan. Kok bisa? Gunung meletus. Gunung Raung meletus. Saudara tahu kan, saya dengar doain juga. Itu badai mulai start di situ. Ya singkat cerita, ya saya panjang ceritanya, tapi akhirnya kita Gerrit sama Sam, jadi kita semua akhirnya kita miss yang acara tanggal 20 itu. Karena seharusnya kita pergi ke sana, kita miss. Ya, tapi ya saya tidak mau bahas soal itu. Akhirnya juga Gerrit sama Sam tidak jadi ke Manado. Karena Gunung Raung itu. Mereka akhirnya balik ke sini. Tapi kita karena kita punya vacationnya masih panjang. Kita ke Surabaya dulu. Tanggal 26 baru kita ke Manado. Nah yang saya mau share itu pada waktu baliknya itu. Karena pada waktu kita mau balik sini itu. Akhirnya kita cuma 3 hari di Manado. Tanggal 30 mau ke sini. Karena memang jadwalnya semuanya tanggal 30. Mau balik sini. Tanggal 26 sudah berhenti Gunung Raungnya itu. Jadi kita ke Surabaya dulu, baru kita ke Manado. Nah baru tanggal 30 kita sudah mau balik lagi, meletus lagi Gunung Raung. Gunung Ruang itu meletus lagi. Nah itu kita punya masalah besar. Pertama, saya punya vacation sebetulnya cuma 12 hari, sudah mau 1 bulan. Jadi saya ditelepon daripada kantor saya, kamu harus balik tanggal 6. Dan kamu dalam 1 minggu itu kamu leave without pay. Jadi rugi istilahnya. Kemudian kita mau ngambil tiket. Jadi tanggal 30 itu seharusnya balik. Tiketnya kita harus balik tanggal 6 karena selalu di warning. Jadi kita harus balik ke Surabaya tanggal 5. Dan masalahnya itu tiket full semua. Tiket Garuda full, tiket SQ full. Ya. Nah, kita butuh iman. Ini betul-betul kita butuh iman. Jadi pada waktu itu kita ambil dengan iman, ya. Akhirnya pertama masalahnya itu karena akhirnya ada tiket, tapi harus business class, harus keluar duit lagi. Itu masih oke. Jadi kita harus bayar kira-kira itu akhirnya kita harus bayar kira-kira 18 juta lah rupiah karena kita harus naik business class. Masih oke, tapi yang karena masih di kurs kan masih oke lah. Tapi kalau di Singapura itu yang itu business class, wah itu mahal sekali. Ya, karena harus ada tapi business class lagi. Dan masa yang berikutnya gunungnya belum berhenti meletus. Jadi walaupun kita dapat tiket, kita bayar, pun belum tentu itu gunung itu kita bisa pulang. Nah kita beriman. Saya ambil tanggal 5 pulang ke Surabaya. Dan kita beriman supaya tiket yang SQ itu nggak di-charge
double atau triple. Dan apa yang terjadi, kita tenang, kita praktek, kita nggak takut. Beriman artinya itu percaya walaupun belum terjadi. Jadi kita nikmati aja vacation, ada tambah satu minggu lagi, jadi bisa berkumpul. Tapi kita sudah percaya bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup. Kita percaya. Tiap hari ada pengumuman, hari ini masih tutup. Tanggal 1. Besoknya dikabarkan, oh sampai tanggal jam 12 masih tutup. Sambil tanggal 5 masih tutup sampai jam 8 pagi. Kita harus berangkat jam 7 sore. Tapi tiba-tiba, tapi kita tenang. Iman itu percaya sebelum terjadi. Dan apa yang terjadi, kalau tidak terjadi, kalau kita khawatir, kalau itu cancel, kita harus bayar lagi tiket-tiketnya semua. Ya. Dan saya juga ada masalah di kantor. Tapi pada waktu jam 12 siang-siang kita lagi makan, kita lihat cahaya langit blue semuanya itu cerah dan tidak ada canceling. Akhirnya kita bisa pulang. Amin. Dan kita tidak perlu bayar SQ. Tak perlu bayar karena agentnya telepon karena itu ada masalah. Walaupun itu dari Surabaya, kita di Manado, tapi karena kita telepon ke SQ dari Manado, kita tidak bisa ke Surabaya. Mereka itu wave, kita punya penalti. Amin, saudara sekalian. Itu praktik, itu hari-hari. Bukan masalah besarnya bukan masalah besarnya badai itu, tapi bagaimana kita merespon badai itu. Itu yang Oke, waktu saya sudah habis. Mari kita berdoa. Saya undang tim musik maju ke depan. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Sampai kita nyanyikan lagu ini, kalau saudara, mari kita respon. Ya, mari kita berdiri semua. Ya, kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan lagu Badai Pasti Berlalu. Tapi kalau saudara ada di antara saudara bisa, kalau saudara tutup mata saudara, fokus kepada Tuhan. Ya, oke, silakan pelan-pelan ya, lagu nyanyi. Kita akan nyanyi sama-sama. Yes, Lord. Mari kita katakan dengan iman. Yes, God. Ya. Ya. Badai berlalu, ku mau berpegang pada janjimu. Yes, God. Meski gelap jalanku, katakan dengan iman. tetap mataku memandang padamu. Firman-Mu, ku kan berkata, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku. Ku girang dalam cahaya wajah-Mu. Badai pasti berlalu, firman-Mu, ku kan berseru, tenanglah jiwaku.
percaya, ku percaya. Saudara sekalian, waktu ini saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang pada saat ini sedang mengalami badai. Saya mau berdoa buat saudara sekalian. Kalau di antara saudara yang sementara yang lainnya tutup mata, saudara bisa angkat tangan dan kita akan berdoa buat saudara. Siapa yang mengalami badai? Puji Tuhan, siapa lagi? Siapa lagi? Saudara, hari ini kita mengambil keputusan. Saudara yang mau didoain, saudara bisa maju. Ya, jangan terlalu pikir macam-macam. Kalau saudara butuh pertolongan Tuhan, maju ke depan. Kita akan berdoa sama-sama. Sementara lagu ini dinyanyikan, saudara mau didoain, saudara maju ke depan. Jangan terlalu banyak pikir, saudara. Saudara maju dan saudara mau, saudara breakthrough hari ini. Saudara mau hari ini adalah new day. Saudara maju dan kita akan doa bersama-sama. Mari kita nyanyi bersama-sama. Silakan, silakan maju dan yang ministry team akan mendoain bersama-sama. Yes. Pasti berlalu. Amin. Silakan, silakan. Yang lain yang di kursi berdoa. Kasih berlalu. Peserta. Kuatkan kami supaya waktu kami pulang, kami bisa menguatkan teman-teman yang lain yang sedang mengalami tantangan atau badai. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati dan menerima keluarga semua ya Tuhan. Dan berkati semua umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 God bless you. Berikan tepuk tangan.